Rahayu, Rahayu, Rahayu Sakung Tumati, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Hong Ulun Basuki Langgeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Ketemu lagi dengan saya Cak Monyong di dalam Wedar Aksara Jawa, memahami Jawa sebagai makna dalam pemahaman filsafat atau pemahaman makna-makna. Kalau orang kita ini jeroan, bahas tentang jeroan. Nah, hari ini akan kita bahas tentang aksara-tha, mukul saka niat. Diskusi kami dengan Pak San tadi malam, seorang jurnalis senior yang sebagai NGO dan jurnalis. Diskusi kami tentang apa sebenarnya yang menjadi latar belakang kenapa saya menyampaikan aksara Jawa ini hampir tiap hari. Kalau bisa jangan sampai ada luang waktu ketika kita sakit dan apa-apa. Nah, saya jelaskan kepada beliau bahwa saya ini orang Madura, mengenal aksara Jawa itu waktu SMP di Randuagung Lumajang, dan itu tidak, bahasanya nggak jangkep ya, nggak jangkep. Walaupun tempat saya ini dikelilingi oleh pura, di pura leluhur saya, mbah saya Arya Wiraraja dan Mbah Nambi. Saya dapat pengetahuan aksara Jawa itu di SMP. SMA di Rojopolo Jatiroto itu sudah pelajaran bahasa Arab. Saya masih ingat. Gurunya sama-sama perempuan. Nah, jadi sangat kecil sekali pengertian dan pengetahuan saya tentang aksara Jawa. Memang istri saya itu dari Pekalongan, keluarga di Semarang dan Salatiga. Tapi untuk belajar tentang huruf itu ya juga sulit. Nah, pasti ada pertanyaan dari Pak San, lapo kawakmu bendino? Karena dalam pembelajaran pengetahuan yang diberikan oleh guru saya tentang aksara-tha itu menjadi spirit untuk menjadi tanda dari tanggung jawab kalau aku ini sebagai seorang anak bangsa berkontribusi kita kepada nilai, bukan berharap kepada kekuasaan semata, bukan berharap kepada pekerjaan semata, tapi ada data, ada fakta, ada kajian dan nilai. Datanya sekarang orang Jawa sudah banyak lupa dengan aksara Jawa, huruf Jawa, swara atau kita beraksara atau aku iki metu ning swara Jawa wis bendina iso ngomong Jawa, tapi tulisannya huruf Jawane ora ono. Nah, yang kedua, karena memang banyak sudah orang lupa, dan bahkan fakta sekarang di lapangan orang dengan paparan gadget sebenarnya ada dua, bisa bikin aplikasi di dalam menulis aksara Jawa itu lewat gadget karena sudah ada aplikasi. Tapi seberapa banyak orang yang kepingin menggunakan memahami Jawa dalam bentuk tulisan? Jadi provokasi kita itu lebih kepada mengembalikan hak kita sendiri sebagai bangsa. Dan yang terakhir, memang karena secara budaya, saya sebagai orang seniman, ketika kita menunjukkan bukan diri saya sendiri sebagai orang Taufik Monyong yang sebenarnya, tapi copy paste atau mencontoh dari orang lain, kok kayaknya tidak nyaman. Saya walaupun mau menceritakan dengan bahasa Belanda, sok bagus-bagusnya saya pintar bahasa Inggris, tapi ketika dilihat sama orang Inggris, kita masih pekok daripada orang Inggris itu sendiri, karena dia lebih pintar dengan bahasa Cina atau bahasa Mandarin, karena itu bukan hak kita. Kalau hanya sekedar bisa tidak apa-apa, tapi dibandingkan orang Cina yang betul-betulan
Ya kita kalah karena tiap hari mereka itu haknya mereka, haknya orang Cina. Paham betul tulisan Cina, huruf Cina, dan cara berbahasa dengan Cina daratan atau Cina kepulauan. Sama dengan ketika kita menggunakan bahasa Arab atau bahasa Aromain. Orang-orang di Kristen Ortodok masih menggunakan huruf Aromain. Ya lebih fasih mereka. Dan walaupun kita akan bercerita dengan cengkoannya huruf itu seperti cengkoannya lagu Mandarin, cengkoannya lagu Arab, cengkoannya bahasa Inggris, ya tetap kita ditertawakan. Karena kita hanya mencontoh. Nah, disitulah menurut saya, ketika pribadi saya, jati diri saya itu tidak menjadi diri saya sebagai orang Jawa, lahirnya sebagai orang Madura dengan hanya Hana Caraka Madura, tapi saya punya hak tanggung jawab untuk mengembalikan Jawa. Kok kayaknya lebih pas daripada gayane Is My Life, tapi kan lagunya orang asing. Sing orep ya wes, nah semua tembang seperti itu. Nah, disitulah ringan-ringannya kita berpikir bahwa saya ini harus punya jati diri yang identik, otentik, identik, khusus, dan punya kekhususan. Karena saya memahami identitas saya. Identik itu karena saya punya paham dasar identitas hidup saya di dalam ilmu psikologi yang saya pelajari dengan kawan-kawan murid-muridnya Dr. Pram di Jakarta. Identik itu karena kita harus punya identitas sebagai bangsa Nusantara. Maka yang tepat adalah itu tadi, tukul saka niat untuk kembali kepada hak kita pribadi, huruf kita Jawa. Jadi disitulah sebenarnya. Jadi walaupun sepinter-pinternya apa kita pakai bahasa asing, kok pasti diketawain oleh orang asing. Sebagian bangga, tapi kalau semua sok pinter atas nama kebudayaan orang asing, sok pinter kepada budaya orang, kok kayaknya enggak. Makanya kenapa orang Belanda Raffles, saya katakan Raffles adalah pencuri data-data kita, karena kita dianggap lebih hebat daripada mereka 250 tahun Majapahit, dan Sriwijaya sebelumnya 350 tahun berapa, data anunya saya lupa. Tapi yang pasti bangsa kita itu sudah mampu menjelajah dunia dan mereka iri. Nah, kenapa kita tidak mau menggunakan itu yang membuat orang-orang yang tadi iri itu tadi harus kita kembalikan menjadi hak kita kembali. Semoga ini bermanfaat. Tukul saka niat kita hanya kepada bagaimana hak dasar anak cucu kita kembalikan, dan kita membuat sejarah walaupun kecil, berjuang demi hal tersebut, tapi dengan ini kita tidak merasa kehilangan identitas kita. Rahayu sekutu mati om santi satium ong wilayah mas tono sidam sekarang kono langgeng ong ulun basuki langgeng basuki ong wilayah sekarang kono langgeng sekar maya. Salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.